ungu jenis Mustang ini teman-teman, di posisi petikan kelima ya. Nanti kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan Bos Tarung Channel, info ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan mereview tanaman terong saya ya, di petikan kelima, di posisi harga Rp4.000 ya teman-teman. Ini adalah tanaman terong yang saya miliki ya teman-teman. Sebagaimana yang teman-teman simak ya, ini buahnya memang luar biasa, masih bagus ya, karena diposisikan di petikan kelima ini ya teman-teman. Di sini adalah tanaman terong yang saya miliki adalah di lokasi kedua ya teman-teman. Dari 7.000 batang tanam yang saya tanam ya. Jadi dari 7.000 pohon tersebut saya mengeluarkan biaya karena per pohonnya itu kurang lebih antara Rp3.000 ya, Rp3.000 untuk di tahun sekarang ya. Mungkin untuk ke depan untuk biaya produksi itu akan semakin meningkat dan bertambah ya, karena memang idealnya untuk tanaman terong itu separuh harga dari penanaman cabai ya teman-teman. Oke baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan biaya dari proses penanaman sampai petikan kelima ini ya teman-teman. Jadi dari 7.000 batang tanam yang saya tanam itu adalah saya mengeluarkan kurang lebih Rp21 juta ya teman-teman. Dan di posisi sekarang memang di petikan kelima ini saya sudah mendapatkan hampir 5 ton ya teman-teman, dengan harga Rp4.000, berarti 5 kali 4 itu sudah Rp20 juta ya teman-teman. Sebagaimana yang saya telah review sebelumnya, bahwa memang di petikan posisi kelima itu kalau memang perawatan dan cara tanamnya baik dan benar secara maksimal, maka modal itu akan kembali di posisi petikan kelima ya teman-teman. Dan nantinya untuk petikan selanjutnya kita hanya mengeluarkan biaya untuk perawatannya saja ya teman-teman. Bukan berarti keuntungan sepenuhnya yang akan kita peroleh, tapi memang ada hal-hal yang perlu kita keluarkan kembali untuk biaya-biaya perawatan, pemupukan susulan, dan kemudian untuk penyepraian dan lain sebagainya teman-teman, termasuk gaji karyawan ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba membudidayakan tanaman terong, khususnya petani pemula, memang tanaman terong itu memang sesuai dengan yang saya review sebelumnya, memang menjanjikan ya untuk bisnis hortikultura, khususnya tanaman terong dan cabai ya teman-teman. Oke baiklah teman-teman, di posisi kelima ini saya sekarang akan melakukan pemetikan plus melakukan pemupukan kembali ya teman-teman. Karena memang sesuai yang saya telah review sebelumnya, jadi saya melakukan sistem 21 ya. Artinya 1 kali dikocor, minggu kemudian dikocor lagi, dan minggu berikutnya atau minggu ketiga kita melakukan penugalan ya teman-teman. Oke baiklah, kemudian di proses petikan kelima dan penugalan pada kesempatan hari ini, seperti biasa ya teman-teman, pupuk yang akan saya gunakan adalah sebagaimana yang direview di video sebelumnya ya. Tapi untuk teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, saya akan jelaskan kembali tentang pupuk apa saja yang saya gunakan di proses penugalan di petikan kelima ini ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat tentunya ya teman-teman. Oke baiklah teman-teman, simak pupuk apa saja yang akan saya gunakan di penugalan setelah petikan kelima ini ya teman-teman. Iya ya teman-teman, sebagaimana yang teman-teman simak, saya menggunakan NPK 16. Seperti biasa NPK 16 jenis tawon ya yang saya gunakan. Dan kemudian NPK nya dicampur atau dimix atau diaduk dengan Ponska, dan kemudian menggunakan KNO 3 putih ya teman-teman, dengan perbandingan 3:1 ya teman-teman. Artinya kalau NPK nya ya 1 kilo, kita bisa campur dengan Ponska 3 kilo ya teman-teman. Begitupun dengan KNO prilnya ya teman-teman, KNO putih ini ya. Ini untuk 1 kilo kita gunakan 3 kilo untuk Ponska nya ya teman-teman. Seperti itu seterusnya ya teman-teman. Dan memang jika memang sudah melakukan konsep atau cara yang saya lakukan, artinya di posisi petikan kelima ini, maka hasilnya akan memang bagus seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman simak.
buahnya memang lebat ya. Setiap pohonnya itu memang lebat, bisa teman-teman simak sampai ujung sana, buahnya banyak ya teman-teman. Jadi untuk satu pohon pun kita melakukan pemetikan. Untuk pemetikan kelima ini kita bisa menghitung ya, untuk ini 1, ini 2 ya teman-teman, ini 3 ya teman-teman. Jadi kita 3 buah untuk petikan kelima ini ya teman-teman yang akan kita ambil. Sedikit saya informasikan ya teman-teman. Jadi untuk tanaman terong ini adalah jenis terong Mustang ya teman-teman, jenis terong Mustang F1 ya. Ini di lokasi kedua yang 1600 batang tanam ya teman-teman. Bisa teman-teman simak ya. Dari ke 1600 batang tanam ini semuanya memang saya rawat dengan baik sesuai dengan yang saya review di video-video sebelumnya. Jadi semuanya tidak ada yang mengalami layu fusarium, dan bahkan virus kuning pun tidak ada ya teman-teman. Dari ke 1600 batang tanam ini, satu pohon pun tidak ada yang mengalami layu fusarium, dan tidak ada yang mengalami kutu kebul, juga tidak ada yang mengalami virus kuning ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin membudidayakan jenis terong, termasuk yang saya tanam ini terong ungu ya, jenis Mustang. Jadi teman-teman silahkan bertanya di kolom komentar tentang tata cara bagaimana kita melakukan proses penanaman terong ya teman-teman. Karena kemarin saya sudah rilis di video tutorial lengkap ya, yang durasinya memang cukup lumayan panjang, sekitar 1 jam. Tapi jika teman-teman sudah melihat video itu atau sudah menyimak video itu, maka teman-teman bisa langsung mempraktekannya di lapangan ya teman-teman. Karena memang untuk budidaya tanaman terong ini, jika memang perawatannya maksimal ya, tata cara penanaman dan perawatan baik pun pemupukannya maksimal, maka tanaman terong ini akan berkualitas bagus ya teman-teman. Dan memang untuk jenis terong ini, untuk harga memang cenderung stabil ya. Sekarang di posisi Rp4.000 untuk di daerah saya teman-teman. Jadi dari ketiga lokasi ini saya menanam 7.000 pohon ya teman-teman. Dan 7.000 pohon itu sekarang sedang serempak melakukan pemanenan ya teman-teman. Jadi posisi dari ke 7.000 pohon ini di petikan kelima saya sudah menghasilkan 5 ton ya teman-teman. Dengan posisi 4.000 maka 20 juta rupiah. Artinya dengan modal yang saya keluarkan 21 juta rupiah, maka 1 juta lagi mungkin di posisi panenan berikutnya, maka modal saya akan balik ya teman-teman. Dan memang ini kemarin sudah melakukan pemupukan tugal ya, pemupukan tugal karena memang belum selesai, jadi kita lanjutkan hari ini ya teman-teman. Dan ini memang sudah ya, di karyawan sudah melakukannya, dan sekarang kita melakukannya lagi ya teman-teman. Kita langsung dicampurkan saja seperti ini ya teman-teman. Bagaimana teman-teman simak, kita campur seperti ini, lalu kemudian kita aduk ya teman-teman. Karena memang di posisi penugalan ke panen kelima ini ya teman-teman, saya hanya menggunakan 1 sendok makan saja seperti ini ya. Karena memang untuk di video sebelumnya di fase generatif ya, saat memang masih dalam proses berbunga seperti ini, di usia baru berbunga ya, jadi saya menggunakan 2 sendok makan. Tapi untuk memang sudah posisinya seperti ini, saya hanya menggunakan 1 sendok makan seperti ini ya teman-teman. Kita langsung taruh di lubang tanam seperti ini ya, taruh di sini aja seperti ini. Maka kita akan melakukan sampai selesai ya teman-teman. Dan hari ini pun memang di posisi lagi panen ya teman-teman. Jadi untuk pemanenan sudah saya lakukan, sudah pulang
sekitar 4-5 karung ya teman-teman. Tadi dari lokasi ini sudah dibawa sama karyawan. Jadi kita lakukan pemetikan selanjutnya ya teman-teman. Seperti ini. Ambil. Jadi untuk seperti ini sudah siap ya, ready. Ini dibutuhkan sekali oleh pasaran ya, karena untuk satu biji ini kurang lebih beratnya 200 gram sampai 250 gram ya teman-teman. Memang sangat dibutuhkan pasaran. Ini bisa masuk ke press market atau ke pasar lokal, ini sudah masuk pas sekali ya, seperti ini besarnya. Jadi jangan terlalu besar pun tidak bagus, terlalu kecil pun tidak bagus ya untuk target di pasaran. Dan ini memang kita tinggal packing saja ya. Nanti ada pengepul yang ngambil ke rumah ya teman-teman. Kalau misalkan kita dapat 2-3 kintal atau 4-5 kintal ya teman-teman. Oke, saya akan melakukan kegiatannya lagi untuk proses pemupukannya ya teman-teman. Terima kasih telah menyimak video saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.